ingin bahas portofolio Bapak. Bapak mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan, Pak. Hampir 5 tahun ini, Pak. Belum. 4 tahunan. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Nanti Oktober ini 4 tahun. Oktober ini 4 tahun. Apa sejauh ini tantangan terbesar yang Anda rasakan, Pak Prabowo, selama mengemban amanah ini? Jadi tantangan terbesar yang saya lihat ya adalah mindset elit kita. Mindset elit kita menurut saya terlalu nyaman. Kita terlalu lama berada dalam comfort zone. Ya. Kita berada dalam masa yang relatif damai lama sehingga elit kita semua merasa, oh, keadaan damai ini adalah keadaan yang normal. Padahal keadaan damai itu keadaan yang sangat sulit dipertahankan, sangat mahal ya. Dan kita memang di sekeliling kita kan banyak negara-negara yang sebenarnya bersahabat sama kita. Jadi kita merasa tidak ada ancaman. Nah, ini yang sangat berat. Dengan kita merasa tidak ada ancaman, akhirnya menurut saya elit kita merasa bahwa pertahanan itu tidak terlalu penting. Pertahanan itu nice to have tapi tidak vital. Padahal pelajaran ilmu politik dan ilmu bernegara dimanapun, pertahanan itu yang vital. Pertahanan itu vital. Kita bisa aman, bisa makmur karena kita bisa mempertahankan negara kita, ya, teritori kita, wilayah kita. Kenapa kita pertahankan wilayah kita di darat dan di laut? Karena di wilayah kita itu banyak kekayaan. Banyak kekayaan, ya, kekayaan mineral, kekayaan tambang, segala macam ada di darat dan di laut. Kita punya kekayaan ikan. Kalau tidak salah cadangan ikan kita kedua terbesar di dunia. Ya. Jadi potensi-potensi kekayaan ini kalau tidak kita jaga, ini sangat merisaukan. Jadi ada ajaran ya, ajaran lama dari sejarah Tiongkok. Kalau kaya harus kuat. Kalau tidak salah dalam bahasa Tiongkoknya Fu Qiang, kaya harus kuat. Kalau kita kaya tidak kuat, kekayaan kita dirampok. Ini juga ajaran dari Barat ada juga. Ya, Thukydides itu sejarawan Romawi mengajarkan the strong will do what they can and the weak suffer what they must. Artinya yang kuat akan berbuat sekehendak mereka, yang lemah akan menderita. Baik. Nah, intinya adalah kita kaya, tapi karena itu kita harus kuat. Itu jadi salah satu prioritas yang Anda lakukan di Kementerian Pertahanan, Pak, sampai akhir masa jabatan nanti, memastikan bahwa alutsista kita akan bisa cukup kuat untuk melindungi kekayaan kita. Itu tekad saya, dan Presiden Jokowi sebetulnya punya perhatian yang besar. Kurang lebih 2 minggu setelah saya dilantik, beliau sampaikan begini, Menhan, saya minta rencana jangka panjang. Tolong buatkan saya rencana utuh 25 tahun. Karena saya ingin bagaimana pertahanan kita untuk 25 tahun. Saya agak tertegun. Bayangkan ini ya, beliau bukan latar belakang militer, belum pernah dapat pendidikan militer, dan sebagainya. Beliau memberi tugas, memberi petunjuk, minta dibuatkan rencana 25 tahun. Saya tertegun, saya kembali, kita susun. Ya, dan memang negara sebesar kita, Mbak Najwa, negara sekaya kita,
ini hakikatnya kita akan, dan kita selalu diganggu. Bahkan sebelum ada Republik Indonesia, selama Nusantara, kerajaan-kerajaan kita selalu diganggu. Ya, Portugis lah, Perancis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang, Mongol, semua ke sini. Kenapa? Kita ini kaya, Mbak. Bukan kita yang ke Eropa, mereka ke sini. Habis itu udah ke sini nggak mau pulang lagi, ya kan? Ya kan? Jadi ini harus kita sadar. Dan semua pakar, semua lembaga internasional meramalkan bahwa Indonesia kelak tidak lama lagi kita akan menjadi negara dengan ekonomi keempat atau kelima terbesar di dunia. Ya.